Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, 'Orang itu mulai membangun, tetapi tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau, raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belum lama Romo Heru, sekretarisnya Bapak Uskup kita, dalam salah satu misa itu bilang begini, banyak dari kita itu mengajukan proposal ke surga, tetapi lupa menyertakan lampiran cinta kasihnya. Sederhananya, maksudnya demikian. Kita bisa saja rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin rekoleksi, rajin retret, ikut perkumpulan ini itu, tetapi berhenti di situ. Setelah doa, mau apa? Setelah ikut ke gereja, mau apa? Setelah ikut kelompok doa, mau apa?
Kalau kita berdoa ke gereja, misa, sembahyang lingkungan, dan seterusnya, itu kita seolah mengajukan proposal ke surga. Kita mohon supaya diberi rejeki. Kita mengajukan proposal, permohonan rejeki kepada Tuhan di surga. Tetapi dalam hidup harian, kita pelit. Artinya proposal kita zong. Kita minta kepada Tuhan, tapi kita pelit kepada sesama kita. Itu yang dimaksudkan mengajukan proposal, tapi lupa lampiran cinta kasih. Kita mengajukan proposal mohon pengampunan dosa ke surga lewat doa. Tetapi kita sendiri tidak memaafkan orang yang menyakiti kita. Kita marah, benci, bahkan dendam. Proposal kita zong. Kita berdoa, Bapa kami. Ada bagian, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Sadar nggak sadar, seolah-olah kita mengajari Tuhan bagaimana cara mengampuni. Lalu kita bilang, Tuhan ampuni saya ya, ini loh, seperti saya mengampuni sesamaku. Gitu. Dan kalau itu nggak terjadi, proposal kita zong. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari, bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi, mengajak kita, khususnya Tuhan Yesus, untuk senantiasa melihat apakah kepercayaan kita kepadanya, kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu full atau separuh-separuh. Diibaratkan dengan membangun menara, tapi tidak selesai. Ngajak perang, tapi jumlah tentaranya tidak cukup dan tidak mumpuni. Pesan sederhananya yakni, jangan setengah-setengah. Kalau mengikuti Tuhan, ikutlah dengan seluruh hidup kita. Bahkan diberi contoh. Contohnya ngeri Bapak Ibu. Ini Injilnya ngomong-ngomong dari siapa tadi ya? Dari Lukas. Yang lain kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Itu artinya Anda Katolik. Ya. Karena Katolik kan nggak baca kitab suci. Nah, yang tahu tadi Lukas, pasti ada pengaruh Protestan. Karena tahu. Begitu aja kan bedanya Katolik dengan Protestan. Yang satu baca kitab suci, yang satu enggak. Tapi dua-duanya ingin masuk surga. Bohong. Ya. Mana tadi? Nah ini. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, ya kalau istri bisa ya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang aman siapa di situ? Yang aman adalah suami dan mertua.
Karena nggak disebut. Ya, Bapak Ibu, ini nggak disebutkan yang kalau ia tidak membenci suami dan mertuanya. Aman ini mertua. Padahal sumber masalah kadang-kadang mertua. Dan suami. Oh, ibu-ibu senang. Wow. Kelihatannya keras. Tetapi maksud Tuhan jelas, pusat hidup kita ialah dirinya. Satu-satunya yang menjadi sentral untuk kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari, pada perayaan ini kita diajak untuk melihat ke dalam sejauh mana kita sudah menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup. Sehingga cinta yang kita berikan kepada keluarga kita mengalir dari cinta kita kepada Tuhan, bukan yang lain. Lalu kita juga diajak untuk melihat bahwa apapun yang kita lakukan hendaknya dilakukan berdasarkan kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari, dikuatkan oleh sakramen Maha Kudus yang sebentar lagi akan kita terima. Semoga setelah perayaan ini, di rumah, di tempat kerja, dimanapun Anda berada, orang semakin memuliakan Allah dan semakin berbahagia karena kehadiran kita. Menjadi Katolik bukan kebetulan. Hanya kadang-kadang kita nggak sadar. Kita lalu bilang, saya PNS kebetulan Katolik. Saya polisi kebetulan Katolik. Saya pedagang kebetulan Katolik, dan seterusnya. Sehingga menjadi Katolik karena kebetulan. Padahal menjadi Katolik adalah panggilan. Panggilan dari Allah sendiri. Maka ungkapan yang harusnya kita pakai adalah, saya Katolik, kebetulan polisi. Saya Katolik, kebetulan pedagang. Saya Katolik, kebetulan guru. Saya Katolik, kebetulan imam. Amin, saudara. Haleluya. Itu gereja tetangga. Ya, kita, Tuhan kasihanilah kami. Ngopi dulu ya. Tahu nggak Bapak Ibu, ketika tadi saya ngomong Yesus, ya, ajarannya cinta kasih, Anda ada yang menguap. Tapi ketika mulai bikin yang lucu-lucu, semua pada bangun. Kasihan Yesusnya, kalah lucu. Maaf. Ya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdiri, mengulang iman kepercayaan kita, dan Anda semua sekali Katolik, tetap Katolik.